Senapati dari Mataram, yang meninggal pada tahun 1601, memainkan peran penting sebagai bapak pendiri Wangsa Mataram dan merupakan panembahan pertama Mataram saat itu masih berstatus kadipaten. Memerintah di bawah Kesultanan Pajang, ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai Adipati Mataram. Namun, ketika Kesultanan Pajang mengalami kerusuhan, Senapati dengan gagah berani memerdekakan diri dan berhasil mengubah Mataram menjadi sebuah kerajaan berdaulat yang kuat. Setelah kepergiannya, keturunannya melanjutkan warisan tersebut dengan menggunakan namanya sebagai gelar dinasti. Menurut berbagai serat dan naskah sejarah seperti Serat Bauwarna, Serat Centini, dan Babat Tanah Jawi, Panembahan Senapati memiliki beragam nama kecil dan julukan, seperti Raden Bagus Dananjaya, Raden Ngabehi Saloring Pasar, Raden Ngabehi Salering Peken, Risang Sutawijaya, dan Danang Sutawijaya, yang kemudian dikenal luas. Panembahan Senapati merupakan putra sulung dari pasangan Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Ageng Pamanahan. Ibunya adalah adik dari Ki Juru Martani, yang menjabat sebagai patih pertama Mataram pada masa pemerintahannya. Sutawijaya juga diadopsi sebagai anak angkat oleh Sultan Adiwijaya dari Pajang karena ketidakberuntungan pernikahan Adiwijaya dan istrinya yang belum dikaruniai anak. Tempat tinggalnya di sebelah utara Pasar memberikan nama Raden Ngabehi Saloring Pasar kepada Sutawijaya. Meskipun dalam daftar Raja-Raja Mataram selalu menempatkan Panembahan Senapati pada urutan pertama, gelar Sultan baru diresmikan pada tahun 1641 di masa kekuasaan cucunya, Anyakrakusuma. Sutawijaya tetap mempertahankan gelar lamanya, Panembahan, yang setara dengan Adipati atau Kepala Pemerintahan dalam konteks saat itu, gelar yang digunakan ketika masih berada di bawah Kesultanan Pajang. Menurut tradisi Jawa yang penuh warna, Ki Ageng Pamanahan, sang ayah dari Senapati, memimpin serangan epik bersama Ki Panjawi dan Ki Juru Martani dari Pajang menuju Demak. Misi heroik ini melibatkan pertolongan kepada Jaka Tingkir untuk menghadapi pemberontakan Arya Panangsang terhadap Demak. Panembahan Senapati, yang juga merupakan anak angkat Sultan Adiwijaya, tak tinggal diam. Dia turut serta membantu ayah angkatnya, Ki Ageng Pamanahan, dalam menghadapi Arya Panangsang. Adiwijaya, khawatir akan keterlibatan putra angkatnya dalam tugas berat ini, memberikan dukungan pasukan Pajang untuk memastikan kemenangan. Pertempuran yang dramatis antara pasukan Pajang dan Arya Panangsang berlangsung dekat Bengawan Sore, dan berkat kecerdikan strategis Ki Juru Martani, Arya Panangsang berhasil dikalahkan di tangan Panembahan Senapati. Ki Ageng Pamanahan, sebagai bentuk kesetiaan kepada Sultan Adiwijaya, diberi izin untuk mendirikan Tanah Perdikan di Mentaok, yang pada saat itu merupakan wilayah selatan Pajang. Pada tahun 1584, Panembahan Senapati naik tahta sebagai adipati menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia. Pada saat yang sama, Pajang dilanda pertikaian besar setelah Sultan Adiwijaya meninggal pada tahun 1582. Pangeran Benawa, pewaris Adiwijaya, digulingkan oleh Arya Pangiri, menantu Sultan Adiwijaya yang menjadi Adipati Demak. Arya Pangiri, dengan dukungan Panembahan Kudus, berhasil merebut tahta Pajang pada tahun 1583 dan mengusir Pangeran Benawa. Inilah awal dari pembebasan Mataram dari pengaruh Pajang. Di bawah kepemimpinan Panembahan Senapati, Mataram mulai melancarkan kampanye militer melawan Pajang dengan tujuan membuat Mataram merdeka. Senapati dengan gigih mempersiapkan segala sesuatu, baik secara material maupun spiritual. Ia bahkan berani memutar arah para mantri pamajegan dari Kedu dan Bagelen yang seharusnya menyetor pajak ke Pajang, dengan berhasil membujuk mereka untuk berpihak padanya dengan harapan melemahkan Pajang. Seiring berjalannya waktu, Pangeran Benawa juga bersekutu dengan Senapati. Melihat bahwa pemerintahan Arya Pangiri merugikan rakyat Pajang, perang pun meletus antara Pajang dan Mataram, dengan akhir kemenangan bagi Mataram dan kekalahan Arya Pangiri. Pangeran Benawa kemudian diangkat sebagai Raja Pajang, dan dalam periode ini tidak ada putra mahkota Pajang yang muncul sebagai pengganti. Dalam wasiatnya, Pangeran Benawa berharap agar Pajang bersatu dengan Mataram. Senapati kemudian dipilih untuk menggantikan posisinya, dan Pajang menjadi bawahan Mataram, dengan adik Senapati, Pangeran Gagak Baning, menjabat sebagai Adipati. Mulai tahun 1586, Senapati resmi menjadi raja pertama Mataram dengan gelar Panembahan, tidak mengambil gelar Susuhunan atau Sultan sebagai bentuk penghormatan kepada Sultan Adiwijaya dan Pangeran Benawa. Pusat pemerintahannya terletak di Kota Gede,
menciptakan kisah awal yang membanggakan bagi kerajaan Mataram yang merdeka. Dalam kisah epik penuh intrik dan keberanian, Senapati memimpin kampanye militer setelah kematian Sultan Adiwijaya, menaklukkan wilayah-wilayah Brangwetan yang sebelumnya melepaskan diri dari cengkraman Pajang. Persekutuan Adipati Brangwetan di bawah pimpinan Surabaya sebagai kadipaten terkuat turut terlibat dalam pertempuran di Mojokerto melawan pasukan Mataram, namun mereka berhasil dihalangi oleh utusan Kesunanan Giri. Selain Pajang dan Demak yang sudah tunduk di bawah Mataram, daerah Pati juga secara damai menyerah. Adipati Pragola, pemimpin Pati yang merupakan putra Ki Panjawi, memiliki harapan besar bahwa Mataram akan dipimpin oleh keturunan kakak perempuannya, Waskita Jawi, yang menjadi permaisuri Senapati dengan gelar Kanjeng Ratu Mas. Pada tahun 1590, pasukan gabungan dari Mataram, Pajang, Pati, dan Demak menyapu Madiun. Adipati Madiun, Rangga Jumena, mempersiapkan pasukan besar untuk menghadapi serangan ini. Namun, dengan siasat yang cerdik, Mataram berhasil menaklukkan Madiun. Rangga Jumena melarikan diri ke Surabaya, dan disinilah ia merencanakan balas dendam dengan memanfaatkan kecantikan putrinya, Ratna Dumilah, untuk merayu Panembahan Senapati. Bujuk rayu yang tampan dan gagah dari Senapati berhasil menyentuh hati Ratna Dumilah. Meskipun awalnya enggan menyerah, Ratna Dumilah akhirnya menyerah setelah melihat keberanian dan kehebatan Senapati. Kisah cinta mereka membentuk dasar dari tari bedaya Bedah Madiun, yang diciptakan oleh KGPA Mangkunagara IV. Pada tahun 1591, konflik suksesi meletus di Kediri setelah kematian Pangeran Mas, saudara Pangeran Mas, yang bergelar Senapati Kediri, diusir oleh adipati baru yang dipilih oleh Surabaya. Senapati Kediri kemudian diangkat sebagai anak angkat oleh Senapati Mataram, membantu merebut kembali tahta Kediri. Pada tahun 1595, Adipati Pasuruan bermaksud menyerah damai pada Mataram, tetapi niatnya dihalangi oleh Panglima bernama Rangga Kaniten. Melalui pertempuran tanding, Senapati berhasil mengalahkan Rangga Kaniten, dan akhirnya Adipati Pasuruan menyatakan tunduk pada Mataram. Pada tahun 1600, Adipati Pragola dari Pati memberontak karena pengangkatan Ratna Dumilah sebagai permaisuri kedua Senapati. Perang pecah di dekat Sungai Dengkeng, dan pasukan Mataram di bawah pimpinan langsung Senapati berhasil meredam pemberontakan tersebut. Danang Sutawijaya alias Panembahan Senapati akhirnya meninggal pada tahun 1601 di Desa Kajenar. Gelar Panembahan Sedaing Kajenar diberikan sebagai penghormatan, dan dia dimakamkan di Komplek Pasarean Mataram. Penerusnya sebagai raja adalah Anyakrawati, putra Senapati dengan Kanjeng Ratu Mas atau Waskita Jawi, putri dari Ki Panjawi, melanjutkan legenda keberanian dan kepemimpinan Mataram.